Shalom. Pagi hari ini kita sangat bersyukur kalau kita boleh sukacita datang kepada Tuhan untuk memuji Dia sebagai Raja di atas segala raja. Kita akan menaikkan satu pujian, Hai mari berhimpun. Pujilah Tuhan.
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Berkat-berkat masa raya Natal dicurahkan dalam ibadah ini dari awal sampai selesainya, sehingga setiap jemaat merasakan hadirnya Tuhan, lahir dan hidupnya Tuhan dalam hidupnya sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami mohon dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan, dia boleh melambaikan tangan. Yang merasakan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Amin. Kita akan menaikkan pujian ini. Haleluya, haleluya. Saja, tapi dia datang menjadi raja di atas segala raja. Saya undang jemaat itu bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Yesus datang. Yesus datang ke dunia. Haleluya.
hanya layak untuk menyambut dan menyerukan Dia sebagai Raja dan sebagai penolong dan sahabat kita. Amin. Ya, kita tetap berdiri. Amin. Haleluya. Mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan Nyanyi nyanyi. glory glory. Nyanyi glory glory. Haleluya. Kita akan merasa bahagia. Bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Bila kita sempat nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kini tibanya Tuhan, kami telah tiba di penganan ibadah kami. Kini saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Kiranya persembahan kami ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami siap memberi Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan menaikkan pujian ini. Mari serukan, hai serukan. Mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan
berdoa dalam persembahan ini. Kasih Allah sudah tercurah, sudah nyata dalam hidup saya dan saudara. Apapun yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan tetap berkuasa dan tetap mengasihi. Itulah kasih Allah kita. Amin. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus pada
Haleluya. 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 Bapak, kalau pada pagi hari ini Bapak, pagi yang indah, pagi yang cerah, kami datang, kami ada. Ketika kami datang, Engkau menghampiri kami satu persatu. Engkau menegur, Engkau menjamah hati kami. Ketika kami lemah Bapa, Engkau memberi kekuatan. Ketika kami bersedih Bapa, Engkau memberi penghiburan yang tiada taranya. Ketika kami kekurangan, Engkau memberkati kami dengan limpah-Mu tentunya. Bapa, kalau pagi hari ini Tuhan, suasana Natal, kami menyambut kedatangan-Mu. Kami menyambut hari kelahiran-Mu. Biarlah Tuhan damai Natal. Biarlah Bapa sukacita Natal menghampiri kami senantiasa. Terlebih Tuhan, hari ini minggu ketiga Natal di gereja ini Bapa. Kami berjalan, kami berpikir, kami melakukan, Tuhan yang membimbing tentunya. Maka di Natal hari ini Tuhan, di Natal yang spesial ini Bapa, Roh-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu mengalir dalam nama Yesus. Berkati Bapa para pelayan-Mu yang telah berlelah-lelah Bapa, sehingga kami bisa memuji-Mu dengan sukacita. Kami bisa memuji-Mu dengan damai sejahtera. Dan sebentar lagi Bapa, kami mendengar suara-Mu. Mari Bapa, kuduskan hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu sehingga firman yang ditabur berkuasa tentunya. Kami merasakan kuasa dari Tuhan. Kami merasakan Roh-Mu menghidupkan hidup kami yang hidup ini. Bapa, tutup bungkus hamba-Mu sehingga Tuhan, hamba-Mu ini berbicara atas kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Ini doa, ini sembahyang kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Joni si pengangguran banyak alibi. Kini memiliki banyak uang hasil menipu orang tuanya. Joni mengajak pergi kedua temannya ke sebuah klub malam yang bernama Sayap Suci yang Patah. Weh bro, kan gua kan udah banyak duit nih ya. Gimana kalau kita lagi manja? Widih coy, tumben-tumbenan nih ngajak kita main. Dapat duit dari mana lu? Widih bro, biasanya kan lu yang kita ajak, kenapa sekarang lu yang ngajak kita? Ada apa gerangan sih kawan? Kamu nanya, gue bertanya. Ente kadang-kadang ente. Apaan tuh? Gue dapat duit karena habis ngibelin mak bapak gua. Hahaha. Gila Gila banget lu bro. Nggak takut kualat lu. Alah, gue mah nggak percaya begituan coy. Jadi kan nih kita coba ke sana. Kuy. Setibanya di Sayap Suci yang Patah, bersama kedua kawannya hendak masuk ke dalam. Lu pesan apa nih? Gue yang mesenin. Gue traktir. Gua pesan Yakult deh. Gila lu di tempat kayak gini, lu beli kayak gituan. Yang mahalan dikit lah. Gue mesen Jack Daniels dah. Ya udah deh, gua pesan Jim Beam White deh.
Yaudah gue pesenin ya. Kemudian datanglah para kupu-kupu malam yang manis dan menawan, menghampiri Johnny dan kawan-kawan. Oke, manis, boleh kenalan nggak? Mereka semua menikmati musik dan minuman yang di sana. Sampai di mana waktu sudah larut dan Johnny dan kawan-kawan pergi ke hotel bersama wanita-wanita tersebut. Ke hotel yuk. Udah larut malam nih soalnya. Wah, boleh tuh. Udah larut nih. Udah ngantuk, ayo ke hotel yuk. Ayo. Oh, saya juga. Dan kemudian kawan-kawan Johnny mulai menjalankan siasatnya. Bro, gua ada kenalan nih, cewek cakep. Lu mau kagak? Gue juga ada nih, Cok. Cewek cakep, Cok. Lu mau nggak? Kenalan nggak? Wah boleh tuh, kenalan lu berdua. Aji gile lu, John. Gini, John. Lu kencing di WC umum aja bayar 2.000 kan? Di dunia ini nggak ada yang gratisan, bro. Kecuali ikut doang. Yaudah deh, apa yang kudu gue lakuin? Gue minta duit lu dong, 100 juta buat main binomo. Gue juga minjem duit dong, 75 juta buat bayar utang ke teman gue. Masalahnya gue lagi main binomo. Yaudah nanti gue transfer ya. Makasih ya, John. Setelah beberapa lama, seperti yang dikatakan Bang Haji Roma Irama, bahwa judi pembawa kemiskinan, Johnny selalu kalah dalam mendapat petir papa binomo, dan akhirnya habislah uangnya. Aduh, gimana ya? Uang gua aja udah habis, bahkan buat beli makan aja udah nggak ada. Apa gua minjem duit aja kali ya ke David sama Jaki? Johnny mendatangi tempat tongkrongan mereka bertiga, yaitu Sayap Suci yang patah, untuk meminjam uang. Dan reaksi mereka, Jak, Pit, gue boleh gak minjem uang lu berdua? Minjem? Sorry ya, John. Gua dan David sepakat nih buat nggak berteman lagi sama lo. Soalnya gue udah nggak punya uang lagi. Bener tuh.
ada uang teman mendekat, gak ada uang lu ditendang. Mana sih? Bang nih ambil aja nih bang, orang gak jelas nih, ganggu suasana kita aja nih. Pukulin bang, pukulin. Ya dia nggak bayar nih tadi nih. Tahu nih. Ampun bang, ampun. Pulangin. Makasih bang. Makasih bang. Apakah yang bakal dilakukan oleh si Joni, sang pengangguran? Saksikan minggu depan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah melihat drama singkat yang bersambung ya. Kasih yang tidak dibatasi oleh apapun, ya, kasih yang lintas batas. Kita sama-sama berdiri, kita membaca dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita baca bersama-sama. Ya, kita semua membaca ayat ini. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian orang-orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kita baca adalah satu perintah untuk saling mengasihi. Mengasihi dengan kasih yang sudah didapatkan, dengan kasih yang sudah diperoleh dari Yesus. Seperti aku telah mengasihi kamu. Lalu seperti apa kasih Tuhan yang sudah kita terima, itulah kita terapkan, kita salurkan, kita pancarkan kepada orang-orang lain. Saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk satu bangsa tertentu saja. Memang dia lahir dari suku bangsa Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi mengharapkan yang dinantikan, yang mereka kenal dengan Mesias. Tetapi Mesias itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, untuk seluruh dunia. Memang sepertinya orang Yahudi menjadi alat ketika menolak. Tetapi tujuan utama dari kedatangan Mesias atau Yesus adalah untuk seluruh dunia. Bukan untuk warna kulit tertentu saja. Saya katakan ini karena pernah di Indonesia terjadi kesalahpahaman. Kalau Yesus atau Kristen itu hanya untuk orang kulit putih. Ya, untuk orang Eropa saja, untuk orang kulit putih saja. Bukan untuk satu warna kulit tertentu Yesus datang, tetapi untuk semua bangsa-bangsa di dunia ini. Amin. Saudara masih ingat lagu Yesus Cinta Segala Bangsa? Kita mengenalnya atau banyak orang membicarakannya itu sebagai lagu anak sekolah minggu. Saudaraku, anak-anak tidak rasis. Anak-anak enggak membedakan warna kulit, sipit, belok, keriting, lurus, enggak. Yang membedakan siapa saudaraku? Orang dewasa. Mulai mengkotak dan mengkelompokkan. Tapi kenapa lagu ini dibilang lagu anak sekolah minggu? Hanya karena ada seperti balonku ada 5 warna-warni. Ya. Kenapa kita enggak nyanyikan lagu itu? Yesus cinta segala bangsa di dunia, kita semua sama rata.
Ada kata-kata semua dulu bahasanya itu ya semua sama saja. Ada semua sama rata. Artinya Tuhan Yesus tidak membedakan. Saudaraku, saya kalau ditanya, kalau jemaatnya banyak suku apa? Suku bangsa di dunia. Saya piara ikan banyak macamnya, saudaraku. Kalau ditanya piara ikan apa? Ikan segala bangsa. Gitu ya. Ada kuning, merah, hijau, ungu ada, ya. Saya pikir ikan ada yang ungu, ada, saudaraku. Ada ikan kuning, hijau, kuning, merah. Saya cinta segala ikan. Gitu. Ya, Yesus cinta segala bangsa. Walaupun sebenarnya lagu ini mengandung kebenaran yang hakiki dan alkitabiah, tetapi sayangnya kita jarang menyanyikannya sehingga kita nggak mengerti tentang Yesus cinta segala bangsa. Kadang-kadang kita sudah jadi orang Kristen, tetap jadi orang Kristen yang rasis. Iya. Cobalah kita pahami pagi ini. Kasih Allah, kasih Yesus itu lintas batas. Lagu ini, Yesus cinta segala bangsa memberitahu kita bahwa kasih Allah menembus batas-batas apapun yang dibangun oleh manusia. Melampaui penyekat, melampaui tembok-tembok pemisah yang telah memisahkan suku bangsa di dunia ini berdasarkan ras, berdasarkan suku, berdasarkan warna kulit. Saudaraku, kita akan lihat beberapa hal pagi hari ini. Kasih Allah yang lintas batas itu melintasi bangsa, batas suku bangsa, dan batas budaya. Ya, melintasi batas-batas suku bangsa dan batas-batas budaya. Saya jadikan satu karena setiap suku punya budaya, setiap bangsa punya budaya. Nah, Yesus masuk ke dalamnya. Yesus masuk ke dalam budaya. Saudara-saudaraku, kasih Allah itu lintas batas. Artinya Allah tidak dibatasi oleh batas-batas negara, batas-batas bangsa dan suku. Kasih Allah itu berlaku untuk semua warna kulit. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Kuning, hitam, putih, merah, semua sama. Allah mengasihi. Setiap suku bangsa di dunia ini mempunyai budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sangat berbeda, kadang-kadang sangat bertentangan. Budaya, kebiasaan ya, yang sudah menjadi habit bagi masing-masing, itu berbeda. Tetapi Yesus bisa masuk ke dalam setiap suku bangsa, karena dia mengasihi. Saudaraku, di budaya-budaya tertentu ditumbuhkan, digunakan untuk jalannya ibadah. Ya. Digunakan itu saudaraku. Saudaraku, di Jawa Tengah kita mungkin kalau dengar kalau kayak suara-suara yang wayang kulit itu ya, kalau orang Jawa bilang musik Jawa itu kelenengan gitu ya. Pakai gong, pakai yang begini-begini. Beberapa gereja di Jawa Tengah pakai itu untuk iringan musik, gantinya piano, gantinya drum, mereka pakai. Bukan untuk persembahan saja, tapi untuk rutinitasnya. Budaya modern, budaya yang diaplikasikan dengan keadaan-keadaan zaman sekarang, disesuaikan dengan pertumbuhan budaya kekinian, kita bisa terima. Ada drama seperti tadi itu budaya kekinian dan kita bisa terima. Mungkin saudara ada yang sangat ortodok, kalau di Natal dramanya adalah drama apa? Kelahiran Yesus, ada Yusuf Maria gendong bayi. Kenapa sih di gereja kita enggak gitu ya? Saudaraku, enggak apa-apa kalau ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti ini budaya modern dan Yesus masuk ke sana. Yesus beritakan kabar baik melalui budaya. Saudaraku, Yohanes 4 ayat 9. Yohanes 4 ayat 9.
Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, ada tanda kurung di sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Itu tanda kurung, itu menjelaskan tentang budaya di sana. Peraturan bangsa Yahudi dan bangsa Samaria. Saudaraku, peristiwa di tepi sumur Yakub ini sangat penting untuk disimak. Ya, kita perhatikan baik-baik. Karena dalam peristiwa ini kita menemukan bahwa Yesus yang berasal dari bangsa Yahudi, tetapi juga mau berinteraksi, mau ngobrol dan melayani orang yang bukan Yahudi, yaitu orang Samaria. Nah, kita garis bawahi ini. Ternyata Yesus dan kasihnya lintas suku bangsa. Perempuan ini adalah perempuan Samaria. Saudara-saudaraku, ras campuran yang dianggap rendah dan dibenci oleh orang Yahudi. Samaria. Ya. Di Yahudi, di Israel waktu itu, Samaria ini campuran antara orang Yahudi dan orang-orang Kanaan atau suku bangsa lain di sana. Dan mereka nggak boleh, mereka punya area tinggal sendiri yang namanya Samaria. Dan orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Mereka tidak saling bertegur sapa atau sekedarnya saja. Warga kelas 2 dianggap rendah, itu orang Samaria. Lalu perempuan ini, saudaraku, dikenal sebagai perempuan asusila. Perempuan amoral, dan saat itu sedang berada di tempat umum. Ya, saudaraku, orang yang asusila, amoral, ada di tempat umum. Ini wanita, saudaraku. Kalau tadi ada di tempat gelap ya, di ruangan yang di sini tadi. Ini di tempat umum. Dan orang Yahudi tidak bertegur sapa dengan wanita Samaria. Tetapi Yesus, dia samperin lu, saudaraku. Dia samperin. Dia minta minum. Ya. Saudara pernah dengar nama Remi Siladu yang baru meninggal? Itu nama panggungnya. Apa dia orang Manado, famnya Tambayong ya. Dia mengarang lagu, saudaraku. Dia tulis begini, dan dia ambil dari sini rupanya. Bukankah Yesus Tuhanku juga mencinta pelacur? Gitu. Saudaraku, ini bukan soal mencinta pelacur saja. Karena kasih Yesus ini bukan kasih apa, saudaraku? Bukan kasih eros. Kasihnya kasih agape. Tujuannya untuk memenangkan bukan hanya perempuan Samaria ini saja, tapi untuk memenangkan, untuk masuk ke Samaria dan orang-orang Samaria. Saudaraku, bencinya orang Yahudi kepada orang Samaria itu satu kali begini. Mau lewat daerah sana, muridnya bilang jangan. Nanti kita diganggu atau bagaimana lah, jangan. Bahkan murid-muridnya minta turunkan api aja biar ngabisin orang Samaria. Ini murid-murid Yesus, saudaraku. Tapi Yesus mengasihi orang Samaria. Saudaraku, tidak pantas Tuhan Yesus untuk bicara dengan perempuan Samaria, apalagi yang dikenal dengan asusila. Tetapi Yesus melakukannya. Karena kasih Yesus lintas batas, lintas budaya. Saat Yesus menyapa dan meminta minum, perempuan ini pun tahu, saudara-saudara, perempuan ini pun tahu bahwa ada aturan di orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bergaul. Nah ini, garis bawah ini, saudaraku. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi yang terjadi adalah Yesus menyapa, Yesus meminta minum. Yesus mendekati orang itu. Walaupun Yesus juga tahu wanita ini dikenal dengan asusila. Kita melihat di sini, saudaraku, bahwa Yesus telah mewujudkan tentang kasih yang lintas batas. Batas negara, batas budaya, batas bangsa-bangsa.
Kasih yang melintasi berbagai tembok, kasih yang melintasi berbagai sekat yang telah dibangun oleh manusia, sehingga membuat manusia terkotak-kotak. Natal adalah kabar baik buat kita semua. Amin. Natal adalah kabar baik buat semua orang. Kabar baik buat semua bangsa-bangsa di dunia ini. Sebab Yesus cinta segala bangsa tanpa memandang ras, suku bangsa, dan kondisi sosial. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, melintasi batasan status sosial. Ya, melintasi batasan status sosial. Saudaraku, bagi orang tertentu dulu pernah ada paham selain untuk orang kulit putih saja, Kristen itu agamanya orang kaya. Gitu. Lalu belakangan saudaraku tumbuh Pantekosta dan lain sebagainya. Oh, kalau Pantekosta di kotak lagi saudaraku, itu agama Kristennya orang miskin saudaraku. Jadi saudara ke gereja Pantekosta ya. Jadi disebut dulu agama Kristennya orang miskin. Kalau yang lain agama Kristennya orang kaya. Di kotak-kotak saudaraku. Nah, sebenarnya Yesus melintasi semua itu. Melintasi status sosial. Ya, kita membaca dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudaraku, berita ini, berita lahirnya Tuhan, secara spesial Tuhan beritahukan kepada gembala-gembala di padang. Saudaraku, ketika gembala di padang bertugas menggembalakan domba-domba milik Tuan, milik majikan mereka, di tempat yang dingin, berita kelahiran Yesus ini disampaikan. Saudaraku, justru karena mereka adalah orang-orang marginal, yang dianggap rendah. Jadi saudaraku, gembala domba itu di Israel dianggap rendah. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, gembala domba itu kekejian bagi orang Mesir. Itu gembala domba. Ya, dianggap rendah di Israel, lalu dianggap kekejian bagi orang Mesir. Itu gembala. Gembala domba yang dianggap rendah, miskin, gak berarti, tapi mereka mendapat berita yang langsung disampaikan oleh Allah. Ya, berita yang disampaikan adalah jangan takut. Aku memberitakan kepadamu kesukaan. Ya, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Dalam berita ini saudaraku, ada pesan yang sangat penting. Bukan hanya bagi para gembala, tetapi juga bagi kita semua sekarang ini. Jangan takut. Saudaraku, apa yang menjadikan rasa takut para gembala pada masa itu berbeda dengan apa yang membuat rasa takut sekarang? Memang beda, ya. Rasa takut yang dulu di padang, tempat yang dingin, nggak ada siapa-siapa kecuali domba, lalu ada sesuatu, ada sinar, ada suara, itu membuat takut, membuat para gembala ini takut. Nah, mungkin kita sekarang nggak takut dengan kegelapan atau cuaca, nggak takut saudaraku, tapi kita punya rasa takut yang lain. Kesamaannya adalah, ini kesamaannya, kita semua punya rasa takut, betul? Kita semua punya rasa takut, betul? Saudaraku, terlebih dengan kondisi sekarang, pandemi yang sudah berjalan, dibilang masih ada, dibilang nggak ada, masih ada, tapi dibilang sudah nggak ada, sudah bebas gitu ya. Nah saudaraku, dan ternyata itu mempengaruhi berbagai aspek sampai hari ini. Mulai dari aspek-aspek
sosial, relasi antar manusia yang dirasakan banyak orang, yang paling terasa adalah pengaruh terhadap finansial atau ekonomi. Saudaraku, ini terjadi. Kita nggak bisa bilang kita orang percaya, kita nggak boleh pikirkan itu semua, nggak boleh takut dengan itu semua. Enggak, saudaraku. Itu terjadi dan ada. Ya. Hadapi kenyataan resesi. Tapi kita punya Tuhan yang sudah bilang apa, saudaraku? Jangan takut. Ya. Pesan malaikat untuk kita sama, jangan takut. Karena Natal, yaitu kelahiran Yesus, memberikan pengharapan baru. Amin. Kelahiran Yesus memberi harapan baru bagi kita semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dan yang membuat tidak takut itu apa sih? Kesukaan besar. Kesukaan besar. Inilah sebenarnya yang membuat para gembala dan kita semua saat ini jadi tidak takut. Yaitu karena ada kesukaan besar. Kesukaan besar itu sanggup bikin press, ya, menekan, bahkan membuat rasa takut yang ditimbulkan oleh realita hidup itu bisa menyingkir dari hidup kita. Karena adanya kesukaan besar. Takut, ya ada. Tapi ada kesukaan besar. Kesukaannya itu besar, membuat rasa takutnya itu semakin ditekan dan semakin hilang. Sehingga saudaraku, kesukaan besar yang memenuhi seluruh ruangan hati kita. Kesukaan besar yang memenuhi seluruh ruangan hidup kita. Dia menguasai hidup kita. Sehingga apapun terjadi, betapa berat beban pun yang kita pikul, mampu dilalui, mampu kita lewati. Karena adanya kesukaan yang besar itu. Puji Tuhan. Marilah saudaraku, kita mau jalan bersama dengan merasakan, menikmati kesukaan besar itu. Kesukaan besar dari mana? Telah lahir bagimu juru selamat. Telah lahir bagimu juru selamat. Lintas batas intelektual, batas kepintaran manusia. Jadi kasih yang lintas batas ini melintasi batas-batas intelektual. Dari gembala yang mungkin tidak berpendidikan formal dan marginal. Sekarang kita melihat bagaimana kasih Allah melintasi batas-batas intelektual. Kasih Allah juga menjangkau cendekiawan, orang-orang pandai dan terpelajar. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah dia. Bapak Ibu Saudara, tentang orang Majus ini, ya, tidak banyak diketahui, catatannya sedikit. Tetapi dari catatan yang ada, mereka adalah orang-orang berpendidikan tinggi, terpelajar, cendekiawan, ahli perbintangan. Bahkan mereka juga punya kedudukan tinggi atau pejabat. Ya. Sehingga waktu berjalan untuk cari di mana Yesus lahir, itu dikawal. Dikawal. Jadi saudaraku, orang Majus jalan yang bertiga itu hanya menyesuaikan dengan tempat dan di drama-drama dengan orang-orang yang memerankan, saudaraku. Jumlahnya banyak. Saudara pikir bahwa emas, kemenyan dan mur itu nilainya mahal. Menurut catatan, emas, kemenyan, mur yang dibawa oleh orang Majus ini cukup untuk hidup Yesus dari lahir sampai umur 30 tahun. Saudara ada yang punya stok untuk hidup 30 tahun?
Ada yang berbisik dalam hati, saya mendengar 30 hari saja. Loh, ketawa semua. Ternyata yang berbisik dalam hati hampir semua. Iya kan? Jangankan 30 tahun, 30 hari aja kita nggak punya stok gitu ya. Yang dibawa orang Majus dalam catatan sejarah itu bisa hidup buat Yesus dari lahir sampai 30 tahun yang kemudian dia melayani Bapa. Apa untuk Yesus sendiri? Tidak, saudaraku. Untuk Yesus beserta orang tua dan adik-adiknya. Nah, saudaraku, untuk 30 tahun satu orang saja kita sulit bayangkan ya. Ini buat satu keluarga. Sekarang saudara pikir bahwa harta sebanyak itu jalan 3 orang, 10 orang? Tidak. Itu kalau sekarang tuh pakai forwarder, ya, pakai tentara, polisi yang ngawal. Kalau dulu pakai unta dengan pengawalan bersenjata. Jadi saudaraku, mereka bukan hanya cendekiawan, tapi juga pejabat. Ini orang Majus nih saudaraku. Ya. Dan ada catatan juga, walaupun mereka itu sebagian besar orang Yahudi, tapi ada bangsa-bangsa lain yang terpelajar, ahli perbintangan, ada di negara itu. Dan kemudian bersama-sama dengan orang Majus ini, pergi dengan tuntunan bintang untuk mencari Yesus. Saudara-saudaraku, ini berbeda sekali. Kalau kepada gembala di padang, ada malaikat, ada suara. Itu cara Tuhan memberitahu gembala. Tapi cara Tuhan memberitahu orang pinter, orang terpelajar cendekiawan yang pakai otaknya untuk selalu mengolah dan mencerna, beda lagi. Pakai apa saudaraku? Pakai buku-buku. Dari buku-buku dia tahu. Lalu ada bintang yang dikatakan oleh buku itu. Jadi saudaraku, kita lihat cara Tuhan. Yang lintas intelektual ini saudaraku, lintas batas intelektual. Kepada orang yang tidak berpendidikan, dia punya cara. Ya. Kalau di Alkitab, mujizat terjadi, bla 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 bla, orang langsung percaya. Tapi kepada Nikodemus kan enggak, saudaraku. Kepada Nikodemus belajar Alkitab. Baru Nikodemus percaya. Kepada gembala dikasih tahu melalui malaikat, melalui cahaya yang terang, melalui kata-kata langsung. Tetapi saudaraku, kepada orang yang terpelajar, orang Majus, pakai buku, pakai bintang. Saudaraku, jadi Allah memberitahu, menggunakan cara yang berbeda, sesuai dengan kemampuan orang-orang dalam menangkap pesan. Ya, sesuai dengan kemampuan setiap orang dalam menangkap pesan. Beda-beda. Nah, saudaraku, Natal memberitahu kita tentang kasih Allah yang melintasi berbagai batas, melintasi tembok-tembok pemisah. Kasih Allah menjangkau semua orang. Ya. Kasih Allah menjangkau semua kalangan. Lintas suku bangsa, warna kulit, rambut keriting lurus, mata sipit belok. Tuhan sayang semua, amin. Tuhan cinta segala bangsa, amin. Tuhan cinta kita semua, kasih Allah tidak terbatas dan tidak bisa dihalangi oleh batasan-batasan apapun juga. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis Hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya
kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai. Kita angkat tangan kita, katakan Yesus, nama Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai Kasihnya kepada saya. kasihnya kepada saya sampai selama. Oh kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih Tuhan yang melintasi berbagai batas-batas yang ada dan sampai kepada kami, sampai di hidup kami. Kami dari berbagai suku bangsa, kami bagian dari suku bangsa di dunia ini, bagian dari warna kulit di dunia ini. Tapi Tuhan menjangkau kami, Tuhan tidak membeda-bedakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang tidak layak, bahkan kami miskin, bodoh, tetapi Tuhan tetap mau menjangkau kami. Bahkan Tuhan mengangkat kami menjadi anak yang dikasihi. Terima kasih, berkati seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, baik secara onsite maupun online. Kasih Tuhan jangkau kami semua, sehingga kasih itu membuat kami bisa punya pengharapan. Karena Natal adalah pengharapan baru bagi kami semua. Berita jangan takut membuat kami bersemangat lagi. Berita jangan takut membuat kami berani menghadapi berbagai kenyataan hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati acara selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan kita akan masuk dalam prosesi candlelight service. Di depan kita ada 7 lilin yang akan dinyalakan oleh perwakilan dari 7 jemaat. Dengan hormat saya panggil Bapak Sinhui, Bapak Wasdono, Ibu Lili Harsono, Ibu Sri, Saudari Priska, Saudari Eca, dan Saudara Moses. Ketujuh jemaat ini akan menyalakan lilin yang ada di depan. Kemudian ketujuh jemaat ini akan menyebarkan cahaya lilin itu kepada semua jemaat yang hadir pada saat pagi hari ini. Silakan dinyalakan satu persatu. Ketika bumi mulai redup, ketika sapaan kasih tidak terjamah,
ketika jeritan mulai meninggi, ketika harapan mulai sirna, seberkas menerpa bumi, proklamasi pembebasan dikumandangkan, merobek tirai kesangsian akan janji setia Tuhan. Oh lilin-lilin kecil, sinarmu memancarkan kasih, memancarkan perdamaian, memancarkan pembebasan bagi setiap insan. Cahyamu membangkitkan semangat, segenggam harapan yang tak bersangsi. Oh lilin-lilin kecil, cahayamu adalah mereka, cahayamu adalah jemaat, cahayamu adalah domba-dombamu, cahayamu adalah kami, cahayamu adalah kita di antara gelapnya dunia. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Malam Kudus. Malam Kudus sunyi senyap. Malam Kudus sunyi senyap. Siapa yang belum lelah, bunda yang tinggalan jaga anak yang maha kudus, anak dalam anak di dalam malam. Hai, lihatlah di Efrata. Sama-sama kita angkat lilin kita ke atas, katakan terang besar turunlah. Haleluya. Samawi megah, puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Dengan penuh syukur ya Tuhan, kami kembali menyanyikan Malam Kudus, mengenang masa-masa Natal pertama sunyi senyap. Tapi Engkau Juru Selamat telah lahir bagi kami, mengisi hidup kami, membuat kami tidak sendiri lagi, tapi kami punya sahabat
yang dampingi kami dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan sudah menghibur kami dan memberi kami kekuatan melalui perayaan Natal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Lilin bisa dimatikan. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. The grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for
Mohon Tuhan memberkati dan menyertai kita dan mengutus kita untuk jadi terang bagi dunia. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk kesempatan yang indah dan luar biasa ini. Tuhan lahir untuk kami semua jadi sahabat kami. Bahkan di saat sulit, kami gak berdaya, Tuhan mau menggendong kami, menenangkan hidup kami, dan membuat kami terus memiliki sukacita yang besar itu. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang hadir, memberkati saudara-saudara yang telah terlibat dalam acara ini, pelayan-pelayan yang melayani pagi hari ini, biar Tuhan yang menolong dan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, masih ada acara-acara berikut untuk tanggal 24 malam, tanggal 25 pagi, biar Tuhan menolong kami, siapkan kami untuk selalu hadir dan bersyukur dalam rangkaian masa raya Natal ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, biar berkat Tuhan atas kami semua. Korban persembahan anak-anak-Mu, persepuluhan yang dikembalikan pada Tuhan, biar Tuhan yang membalasnya dengan berlipat kali ganda, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Natal.